Selamat siang menjelang sore pemirsa yang terkasih dan yang dikasih Tuhan. Salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan indah ini kita boleh ada bersama-sama dengan pemirsa untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk tetap melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan seperti biasa sore ini kami akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kita akan mengambil tema sore hari ini, kejarlah kebajikan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baik saya akan memperkenalkan Bapak narasumber kita dulu yang akan memberikan berkat buat kita pada sore hari ini. Selamat sore, Pak. Salam sore ya. Selamat sore. Iya. Beliau adalah Bapak Pendeta Boro Lidawolo STH dan aktif sebagai pelayan Tuhan dan sekaligus sebagai tokoh agama dan sekaligus sebagai tenaga pendidik agama ya Pak ya. Iya. Kejar tayang lah istilahnya Pak ya. Amin. Oke, kita boleh bersyukur kesempatan yang indah ini. Bapak boleh membagi waktunya, memberikan waktunya buat pemirsa. Berikan berkat ya Pak ya. Amin. Nah Bapak, Ibu Saudaraku yang terkasih, pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti tema tadi, kejarlah kebajikan. Mari kita membuka firman Tuhan. Membuka Alkitab kita. Yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Seperti tadi saya katakan, tema kita adalah kejarlah kebajikan. Mungkin kita tahu, pemirsa tahu apa arti kebajikan yang dijelaskan dalam nats ini. Tapi apakah dan siang hari ini menjelang sore hari ini, lebih klopnya kita akan menjelaskan apa itu kebajikan. Nah, Bapak narasumber, tadi seperti tema dikatakan kejarlah kebajikan. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat ke-12, 11 sampai ayat yang ke-12 tadi sudah ada saya bacakan tentang kejarlah kebajikan. Nah, mungkin sebelum jauh kita berbicara mengenai firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius ini, apa yang dimaksud kebajikan dalam nats ini, dalam pertemuan mimbar kita pada siang hari ini? Baik. Terima kasih, puji Tuhan, pada hari ini kembali kita bertemu dalam mimbar agama Kristen dengan tema kejarlah kebajikan. Kita tahu bahwa kebajikan itu adalah sesuatu nilai yang tinggi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Siapapun kita pasti berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Kita pasti bertanding untuk berbuat kebajikan. Karena apa? Kebajikan itu adalah kita menabur kebaikan. Kita menyebarkan kasih. Kita memberikan contoh dan keteladanan dalam hal kepedulian. Jadi kebajikan adalah bagian daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Dikatakan dalam Timotius ini adalah manusia Allah. Artinya manusia yang sudah mengenal Allah dan yang sudah hidup dalam kasih Allah. Sehingga kebajikan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dan semua kita akan berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Dalam situasi apa kita melakukan kebajikan itu? Nah, pentingnya kita tahu bahwa ketika kita melakukan kebajikan, itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah kita mencerminkan sifat Allah. Sebab apa? Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah
dan mengenal Allah. Artinya apa di sana? Kebajikan itu adalah bagian daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan kebajikan, kita sedang mencerminkan Allah dalam kehidupan sesama, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab kebajikan itu adalah berasal dari Allah, dan setiap orang yang hidup di dalam dia bertumbuh di dalam kebajikan itu sendiri, karena Allah itu adalah penuh kebajikan. Yang kedua, pentingnya kebajikan bagi kita adalah karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita maupun kepada pada sesama kita. Di mana dikatakan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita perhatikan di sana bahwa kebajikan itu mendatangkan kebaikan. Bagi Ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, ya, itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita maupun kepada sesama kita. Dan digarisbawahi di sana bahwa kita tidak boleh lemah dalam berbuat kebajikan. Oleh karena itu, kemudian Rasul Paulus menasehatkan Timotius. Siapa Timotius di sini? Adalah anak rohaninya. Artinya kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita semua orang-orang yang telah menjadi manusia Allah, yang sudah mengenal kebajikan itu sendiri. Apa yang dikatakannya? Hendaknya kamu mengejar kebajikan itu. Hendaknya engkau bertandinglah dalam kebajikan itu. Karena apa? Kekayaan kita bukan hanya kaya akan harta. Bukan hanya kaya akan dunia panah ini. Tapi kita juga mengejar kekayaan yang kekal, yaitu harta surgawi. Dan di dalamnya adalah hendaknya kita melakukan kebajikan itu sendiri. Demikian pengertian daripada kebajikan dan pentingnya kebajikan itu sendiri. Oke, tadi kita mendengarkan bahwa arti kebajikan itu sendiri adalah kebaikan atau identik dengan kasih, hukum Allah yang kedua. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih kita ini sebagai anak-anak Tuhan tadi dikatakan harus bisa menyelaraskan kebajikan ini, kasih ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk bisa berpegang teguh kepada kebajikan atau kebaikan ini? Baik. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dimanapun berada, kebajikan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan bukan hanya sebuah semboyan, tetapi sebuah kenyataan dan realita yang hadir dalam kehidupan sesama manusia. Sungguh-sungguh dari hati ya Pak. Dan kita harus kerjakan benar-benar sungguh-sungguh dan terpanggil dari hati, yang tidak ada sesuatu maksud tertentu udang di balik bawang, tetapi sesuatu dilakukan oleh karena niat dan keterpanggilan dari kita hati, sebagai orang yang sudah mengenal kebajikan itu sendiri atau hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus menjelaskan beberapa bagian dalam kitab Timotius ini. Apa yang harus kita lakukan buat daripada kebajikan itu sendiri. Yang pertama pada ayat yang ke-11 sana dikatakan, hendaknya kamu mengejar kebajikan itu yaitu melalui keadilan. Apa itu keadilan? Hendaknya kita nyatakan kebajikan itu di mana kita menghargai orang lain. Di mana kita tidak semena-mena terhadap hak-hak orang lain. Di mana kita menghargai hak-hak orang lain. Sehingga itu adalah juga bagian daripada kebajikan. Saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghargai satu dengan yang lain. Berarti dituntut adanya moderasi ya Pak ya? Ya. Kesana juga ya. Termasuk dalam hal moderasi beragama, hendaknya kita saling menghargai, hendaknya kita saling menghormati, dan itu adalah bagian daripada kebajikan. Yang kedua adalah kejarlah kebajikan itu dalam ibadah. Apa maksudnya? Bahwa sesungguhnya kehidupan kita juga harus hidup dalam
persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan. Dengan dibangun Tuhan. dalam persekutuan. Baik. Jadi itu 2 poin yang menjadi buah daripada kebajikan, dan nanti pada sesi berikutnya kita akan lanjutkan. Ya. Saya akan uraikan beberapa poin bagaimana realita kebajikan yang harus kita lakukan dalam hubungan sesama manusia. Yang menjadi berkat tadi ya. Ya. Yang ada tadi kaitannya kita dengan moderasi beragama, saling menghargai. Itu Baik. kena kebajikan Pak ya. Oke, pemirsa yang dikasih Tuhan, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami pada siang hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi sudah saya katakan, jelaskan mengenai tema mimbar kita pada saat ini, kejarlah kebajikan. Tadi narasumber sudah menjelaskan apa itu arti kebajikan itu sendiri. Seperti firman Tuhan pernah menjelaskan kepada kita, janganlah engkau jenuh-jenuh untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebajikan ini adalah bagian daripada kebaikan, hasil daripada kebaikan ya Pak ya, yang harus dituntut untuk kita semua. Nah, ada di sana dikatakan pesan Timotius, kita harus mengejar kebajikan. Bagaimana cara kita untuk dapat hidup mengejar kebajikan atau kebaikan ini? Baik. Dalam situasi sekarang ini. Ya. Rasul Paulus menginginkan supaya kebajikan itu menjadi berkat untuk sesama manusia. Dan kebajikan ini tidak dibatasi hanya kepada kita sesama atau satu keyakinan, tapi juga kepada sesama manusia. Oleh karena itu kita harus hidup dalam keadilan. Ya, artinya keadilan di sini menghargai orang lain dan tidak semena-mena terhadap hak-hak orang lain. Yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaknya kita hidup dalam kasih. Apa itu kasih? Hendaknya kita hidup dalam kepedulian kepada sesama, terhadap saudara-saudara kita. Dan Kristus sudah menyatakan kasih itu dalam kehidupan, dalam realita kehidupan manusia. Misalnya adalah kepedulian terhadap penyakit, di mana Kristus datang di dunia ini membawa berita keselamatan dan sekaligus juga membawa pemulihan terhadap berbagai penyakit. Kalau kita melihat bagaimana dia peduli terhadap orang yang buta, bagaimana dia peduli terhadap orang yang lumpuh, bagaimana dia peduli terhadap orang-orang yang tuli dan berbagai penyakit lainnya. Dia tidak mengabaikan itu. Itu adalah bagian daripada kebajikan ketika kita peduli terhadap orang yang sakit. Bagaimana juga kepedulian kita terhadap orang yang sedang kekurangan. Yesus sudah memberikan contoh ketika dia pesta ke Kana. Di sana ada orang yang sedang kekurangan anggur. Dia datang meminta tolong, maka dia tidak mengabaikan permintaan itu. Kemudian dia hadir membawa sebuah kebajikan dengan mujizat di mana air menjadi anggur. Tentu ini adalah bagian daripada yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kepedulian terhadap kebodohan. Dan salah satu misi daripada gereja adalah diakonia, itu adalah membebaskan manusia daripada kebodohan. Karena akar dari masalah kemiskinan adalah kebodohan itu sendiri. Dan Yesus sudah memberikan contoh itu, di mana memberikan ajaran-ajaran yang bisa membawa manusia dari kegelapan kepada terang, yang bisa membawa manusia membebaskan manusia dari dosa kepada kehidupan yang benar. Sehingga itu adalah bagian daripada kebajikan, di mana sebagai anak-anak yang sudah hidup di dalam Tuhan hendaknya memelihara kasih itu, yaitu bagian daripada kebajikan. Selanjutnya yaitu hendaknya kita hidup dalam kesabaran, karena itu juga bagian daripada kebajikan.
Apa itu kesabaran? Yaitu mampu menahan diri terhadap keinginan, mampu menahan emosi. Kita tahu bahwa seringkali amarah yang meledak-ledak bisa membuat hubungan yang baik menjadi rusak. Amarah yang meledak-meledak bisa merusak hubungan antar sesama, persahabatan maupun juga persaudaraan. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, hendaknya kamu kejarlah kesabaran. Bertandinglah dalam kesabaran. Karena itu bagian daripada kebajikan. Selanjutnya yaitu kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Yaitu memiliki sifat menyayangi. Tidak hidup dalam kekerasan. Jadi kebajikan itu dalam pengertian yang luas tidak hanya berbicara tentang masalah berbagi. Tapi dia juga berbicara tentang di mana kita tidak mau ada kekerasan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tapi yang ada adalah kelemah lembutan, saling menyayangi. Tentu ini bagian daripada tugas kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi terpanggil dan hidup di dalam kasih Tuhan. Kata kejarlah dan bertandinglah. Ini sebuah perlombaan. Perlombaan ya Pak ya. Ini sesuatu yang harus kita raih. Karena pada akhirnya seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, dengan kita mengejar kebajikan dan bertanding di dalam kebajikan, kita sudah mencerminkan sifat Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita sudah mencerminkan sifat Tuhan di tengah-tengah kesulitan pada saat ini. Sehingga kita merasakan sesuatu yang kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Yang kedua, dengan kita mengejar dan bertanding dalam kebajikan, kita sesungguhnya sedang mendatangkan kebaikan. Baik bagi diri kita maupun kepada sesama kita. Dan ingat satu hal bahwa ketika kita tidak lemah, ketika kita tidak jemu-jemu untuk mengerjakannya, maka itu akan mendatangkan kebaikan dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Demikian. Ya, ini sangat menarik tadi karena Bapak tadi jelaskan kebajikan itu dituntut kepada kita sebagai anak-anak Tuhan ya Pak ya. Ya. Dan semua manusia harus kita terapkan tentang kebajikan. Tadi hidup dalam keadilan. Yang kedua tadi Bapak jelaskan hidup dalam kasih. Ya. Yang berikut hidup dalam kesabaran. Dan yang berikut hidup dalam kelemah lembutan. Nah, keempat poin ini kan sangat berarti sekali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya. Dan inilah yang ditekankan surat Rasul Paulus dalam Timotius ini, bagaimana kita untuk menerapkan keempat poin ini, yang tadinya di situ dijelaskan bagaimana hidup dalam keadilan, bagaimana hidup dalam kasih, bagaimana hidup dalam kesabaran, dan dalam hidup kelemah lembutan. Yang keempat poin ini sangat luar biasa. Jikalau kita anak-anak Tuhan mampu dan dapat melakukan. Karena ini beruntung bukan hanya bagi diri kita sendiri ya Pak ya, tapi bagi sesama kita manusia dan menjadi berkat di hadapan Tuhan. Oke, nah yang berikut dikatakan, apa pentingnya sih kebajikan dalam kehidupan iman Kristen, orang Kristen, ataukah diharuskan? Apa pentingnya kehidupan kebajikan ini dalam kehidupan iman Kristen? Baik. Yesus Kristus memberikan contoh dan keteladanan bagi kita. Bahwa dia kaya di dalam segala kebajikan. Nah, artinya apa? Ketika Kristus kaya di dalam segala kebajikan, kita sebagai manusia, posisi kita pada saat ini tidak hanya mengejar kaya akan harta. Bolehlah kita bekerja siang dan malam untuk mencari kesuksesan. Bolehlah kita harta ya Pak ya, mencari harta. Ya. Bolehlah kita berusaha, ya. Bolehlah kita berharap anak-anak kita kemudian mereka menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Itu tidak menjadi soal. Tidak masalah ya. Ya, tidak masalah. Tetapi ingat satu hal, bahwa kita juga harus kaya dalam kebajikan. Kenapa kita harus kaya
dalam kebajikan. Karena itu adalah harta surgawi yang memang membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Kita percaya bahwa kekayaan yang kita miliki di dunia ini penting, tapi sifatnya sementara. Misalnya Ibu Roma punya harta yang banyak, itu juga penting. Iya. Tapi sifatnya sementara. Pada akhirnya juga waktu penuaan terjadi dan akhirnya kita harus tinggalkan dunia itu ini. Semua. Tapi apa yang kita harus bawa? Tidak lain adalah kaya dalam kebajikan itu sendiri. Kekayaan apa yang kita sudah kerjakan? Apakah kita selama hidup kita sudah berbuat seperti yang saya uraikan tadi? Adakah keadilan di dalam kehidupan kita? Yang kedua, adakah kita hidup dalam ibadah? Oke. Yang berikutnya, adakah kita hidup dalam kasih? Adakah kita hidup dalam kelemah lembutan? Itu menjadi bagian yang harus kita renungkan dalam setiap langkah kita dalam pertandingan kehidupan di dunia ini. Oke, nanti kita akan lanjut Pak setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan arti daripada kata kebajikan yang dikaitkan dengan hidup kita harus tetap hidup dalam keadilan, hidup dalam kasih, hidup dalam kesabaran, dan hidup dalam kelemah lembutan. Mungkin di antara kita sering melakukan hidup kita, waktu kita pergunakan mulai pagi sampai malam bekerja. Hanya satu tujuan, mengumpulkan harta. Tapi pada saat ini diingatkan kepada kita bagaimana kita kaya dalam kebajikan. Bukan harta yang ada di dunia ini, tapi di dalam kebajikan seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak narasumber kita. Nah, itu yang tadi dijelaskan kepada kita bagaimana kita bisa mengejar harta kekayaan dalam bentuk kebajikan, Pak ya. Kalau kita sudah mengejarnya itu berarti hidup dalam keadilan boleh kita terapkan dalam kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Nah, pada kesempatan yang sore hari ini mungkin Bapak narasumber bisa memberikan suatu kesimpulan tentang arti kebajikan atau kejarlah kebajikan yang tertulis tadi dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Amin. Terima kasih. Jadi hendaknya lah ketika Tuhan sudah memberikan kita kesempatan dan mampu melakukan kebajikan itu, jangan disia-siakan. Karena kita percaya bahwa kita manusia atau pribadi yang paling malang ketika hanya memikirkan kesenangan diri kita sendiri. Tidak ada artinya kaya diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain atau sesama kita. Dan ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan dan mampu kita untuk mengerjakannya, hendaklah kita untuk berlomba dan bertanding untuk melakukannya. Artinya apa di sana? Kita sebagai manusia memiliki sifat saling tolong menolong. Memiliki sifat untuk mengasihi. Karena kita percaya bahwa apa yang kita sudah rasakan hari ini adalah anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa yang kita rasakan hari ini adalah pemberian Tuhan. Kita ingin kaya di dalam Tuhan. Kita juga ingin kaya dalam kebajikan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang sudah kita alami adalah kesempatan, dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan banyak hal yang bisa kita kerjakan, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk mengingatkan sesama kita, menasihati sesama kita. Itu juga bagian daripada kebajikan. Khusus untuk bulan Maret ini, kita tahu bahwa kita sedang semangat untuk beribadah. Ya, nanti juga kita sebentar lagi orang Kristen akan menyambut Paskah di akhir bulan Maret ini. Apa maksud di sana? Bahwa kita diajar untuk berpuasa
juga sebagai untuk saling berbagi Berbagi dan menghargai. Ya. dan menghargai. Jadi ini sebuah kehidupan realita yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya rasa kebajikan itu akan menjadi penyemangat baru bagi kita dan terutama kepada saudara kita yang sedang berada dalam kesulitan, yang sedang berada dalam keadaan sakit dan juga mungkin keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya. Demikian. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan disia-siakan kebajikan itu. Karena itu hak kita ya. Dan Tuhan memberikan kebajikan itu bagi setiap kita manusia untuk kita dapat mempergunakannya di dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak dapat mengembangkan kebajikan ini yang bentuk kebaikan tadi, kasih, kelemah lembutan, perbuatan baik, berarti kita gagal menjadi anak-anak Tuhan ya Pak ya. Iya. Khususnya pemirsa yang dikasih Tuhan, bulan ini bulan suci Ramadan buat saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita berkenan dan diterima di sisi Tuhan. Di amal kita, perbuatan baik kita. Dan kita juga saling menghargai dong ya Pak ya. Boleh kita saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Menghargai ajaran agama dan lain sebagainya. Karena kebajikan ini berbentuk daripada kebaikan. Marilah kita semua jangan pernah jenuh-jenuh untuk berbuat kebaikan. Karena itu yang diingatkan, disarankan, diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbuatlah baik dan jangan pernah jenuh-jenuh. Sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Jikalau ada kekurangan kita, mohon maaf dan sampai bertemu kembali. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.